Kalau lo peduli sama yang namanya self improvement, pengen ngembangin diri jadi versi terkeren dari diri lo, mau nggak mau, suka nggak suka, lo harus jadiin aktivitas baca buku itu kayak kebutuhan primer. Sebelum lo close video ini karena mungkin lo nggak suka baca dan nggak tertarik buat ngejadiin baca buku sebagai aktivitas harian, gue cuma pengen bilang kalau ini mungkin salah satu video terpenting yang pernah gue bikin tentang self improvement, dan sayang aja kalau lo ngelewatin topik ini. Karena bagi gue pribadi, baca buku itu kayak pondasi dari effort self improvement yang gue lakuin selama ini. Baca buku benar-benar ngubah hidup gue, dan makanya gue semangat banget buat ngerekomendasiin ke lo supaya lo pun ngerasain juga betapa dahsyatnya efek yang gue rasain ke perkembangan karakter gue sebagai seorang cowok. Karena logikanya gini, self improvement itu pada dasarnya optimisasi mindset, dan mengkonsumsi buku adalah tool terbaik buat mempercepat proses itu. Harapan gue setelah lu nonton konten ini, lu jadi tergerak untuk memulai kebiasaan membaca. Katakanlah satu buku lu kelarin tiap bulannya. Dalam setahun dari sekarang lu kelarin 12 buku. Dan denger baik-baik nih ya, gue jamin banget demi Tuhan lu bakal berterima kasih sama gue karena udah ngenalin pentingnya membaca buku. Lu dijamin gak bakal nyesel sama sekali sama keputusan baca buku at least 1 judul per bulan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan intinya, 100% dari pengalaman pribadi gue. Jadi apa yang gue sampein ini bener-bener dari hati, tentang kenapa sih menurut gue cowok yang pengen ngembangin dirinya itu hukumnya wajib untuk jadiin baca buku sebagai habit. Yang pertama, menurut gue baca buku adalah obat penawar bagi racun informasi toksik di otak lo. Seperti yang gue bilang tadi, pondasi dari self-improvement adalah mindset yang sehat. Nah, masalahnya, terkadang penyebab bobroknya mindset yang lo punya itu akibat lo terpapar di lingkungan yang bobrok juga. Contohnya kayak circle pergaulan lo yang isinya orang-orang toksik yang pikirannya negatif, mulu dan males. Atau bisa jadi keluarga, orang tua, punya mindset yang jadul yang kurang relevan sama kebutuhan zaman sekarang. Atau juga internet, sosial media, lu follow orang-orang toksik yang gaya hidupnya hedon. Konten-kontennya receh hiburan doang yang gak merangsang sisi intelligence lu. Di kondisi kayak gini, lu butuh inputan yang sehat. Lu butuh obat penawar bagi racun informasi sampah yang ada di otak lu. Dan baca buku adalah obat penawar terbaik buat hal tersebut. Coba lu renungin ini baik-baik. Buku ngasih lu akses buat ngobrol sama pemikir-pemikir hebat yang planet bumi ini pernah punya. Lu penasaran sama filosofi hidupnya Mahatma Gandhi? Tinggal baca autobiografinya. Pengen punya mindset yang sama kayak Kaisar Romawi kuno Marcus Aurelius? Tinggal baca buku hariannya. Atau pengen memahami makna cinta dari tokoh terkenal di zaman kemasan Islam, Jalaluddin Rumi? Tinggal baca puisinya. Buat naikin motivasi lu untuk baca buku, mungkin ngelihatnya bukan sebagai kegiatan membaca, tapi ngobrol intim sama seorang tokoh hebat. Lu bakal jadi lebih semangat. Yang kedua, menurut gue baca buku memperluas wawasan dan ngebantu lo berpikir lebih kreatif. Ketika baca, lo naruh informasi demi informasi di otak. Nah, kabar baiknya itu, kapasitas memori otak manusia berdasarkan penemuan ilmiah adalah setara dengan 4,7 miliar buku. Jadi lo gak perlu khawatir bakal kehabisan memori otak sepanjang hidup. Lo bisa terus belajar memahami hal baru sampai ajal menjemput nanti. Beragam informasi yang lo dapetin dari baca buku ini bakal kepake banget buat lo solving problem entah di kerjaan, hubungan percintaan, atau circle pertemanan. Katakanlah 6 bulan ke belakang lo udah namatin 6 buku dari 6 genre yang berbeda. Ada novel fantasi, autobiografi, science, novel klasik, dan non-fiksi. Ratusan bahkan ribuan informasi yang lo dapetin dari 6 buku itu bakal connect satu sama lain, menciptakan benang informasi baru di otak, dan hasilnya adalah apa yang biasa kita sebut sebagai ide. Tiba-tiba terbesit ide out of the box di benak lo untuk ngerjain suatu hal. Ini adalah efek bersinerginya informasi-informasi yang lo dapetin dari baca buku di otak. Contohnya juga kenapa channel YouTube ini ada dan dari mana gue dapetin ide-ide kontennya. Lo udah tahu jawabannya dari informasi-informasi yang gue dapetin setelah 7 tahun rutin ngebiasain diri baca buku at least 1 judul per bulan. Yang ketiga dan yang terakhir, menurut gue baca buku bakal nge-boost skill artikulasi lo saat bicara sama orang lain. Gue ngerasain sendiri sejak ngadopsi baca buku sebagai habit, skill berartikulasi gue meningkat pesat. Apa itu skill berartikulasi? Skill berartikulasi adalah skill menyampaikan suatu ide atau gagasan secara logis, runut, dan terstruktur, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Percuma dong jadi cowok secara fisik penampilan oke, tapi pas ngomong belepotan, berantakan, dan kelihatan banget gak berwawasan. Jordan Peterson bahkan bilang kalau skill berartikulasi adalah satu-satunya skill yang bakal bikin lu dangerous sebagai seorang individu. Udah gak diraguin lagi juga, skill berkomunikasi yang efektif bakal menjamin lu tiket sukses di kehidupan. Nah, hubungan skill berartikulasi dengan kebiasaan membaca itu erat banget. Semakin lu sering baca, semakin luas wawasan lo, semakin banyak ide yang terkoneksi di otak lo, semakin banyak deh bahan buat lo untuk dibicarain. Lawan bicara lo bakal terkesan dan segan sama lo karena lo orangnya intelek. Katakanlah lo lagi interview kerja, pegang kata-kata
kata gue ini. Chance lo untuk direkrut akan meningkat tajam begitu usernya nilai kalau lo orangnya pinter, intelek, dan berwawasan. Ini semua berkat skill berartikulasi yang lo tunjukin, dan skill berartikulasi lo bakal semakin jago kalau diiringi habit membaca. Sekian konten singkat dari gue tentang betapa pentingnya habit baca buku ini, yang menurut gue wajib banget ada apabila lo serius pengen ngembangin diri jadi cowok yang high value di kehidupan. Gue penasaran sama pengalaman positif lo dengan buku. Please bantu gue dengan komen di kolom komentar gimana buku ngubah hidup lo ke arah yang lebih baik, supaya penonton lainnya yang belum sadar sama pentingnya kehadiran buku jadi sadar. Like dan share video ini kalau lo merasa kontennya bermanfaat. Subscribe supaya gue makin semangat terus bikin kontennya. Bikin isi feed Instagram lo jadi lebih bermanfaat dan berfaedah dengan follow IG gue, dimana 2 hari sekali gue ngepost konten esai tentang mindset high value man. Join email list gue juga untuk dapetin konten eksklusif yang gue kirim seminggu sekali, dijamin bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya, bye bye.